kajian Ahad pagi yang dirahmati Allah. Sebelum dimulai, saya menyampaikan materi. Ini kadang-kadang kalau pakai ini masker keblebet ya, nggak apa-apa dicopot ini, kan jauh ya, insya Allah aman. Dan adik-adik juga kecil aman. Omikron itu sudah aman sebenarnya, karena dia bukan COVID yang sebenarnya, dia itu umnya atau ibunya, jadi sudah lemah. Tapi nggak apa-apa, tetap saja kita berhati-hati karena Allah menyuruh kita di Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas nikmatnya. Semoga sholawat dan salam tetap berlimpah kepada Rasulnya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah mengisi di sini sebelum COVID. Kayaknya jumlahnya tidak sekian kayaknya. Ini ada pengurangan. Apa karena terkena COVID lalu jamaahnya beberapa tidak ada, bukan masih takut ya? Masih takut berkerumun untuk pengajian. Tapi kalau berkerumun untuk makan sama jalan-jalan nggak apa-apa. Tapi kalau berkerumun untuk sholat dan pengajian tidak usah. Ini jadi persoalan kita. Dan memang kesan ini muncul karena aturan-aturan ketat itu malah justru pada ibadah dan mencari kebaikan. Tapi kalau sesuatu yang sifatnya mencari kebutuhan perut, itu darurat sebenarnya. Kayak ke pasar itu nggak apa-apa, kerumunan, musik juga nggak apa-apa, tidak perlu padahal ya. Tapi memang begitulah cara setan membawa umat sejengkal demi sejengkal kepada golongan mereka. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam waktu 1 jam kurang sedikit ini kita akan membahas sesuatu yang amat sangat penting. Bisa jadi memang selama ini kita sudah melakukannya, sudah meniatkannya, sudah belajar, sudah memikirkan, tetapi ternyata masih terlewat, sehingga kita termasuk orang yang dalam bahasa Inggrisnya itu kecelit. Sedikit ketelik ya, ya. Ketelik. Apa ketelik itu? Ngerti nggak sih ketelik ya? Ngerti deh. Kecewa. Ketelik itu tertipu. Dalam bahasa Jawa Timurnya, saya Jawa Timur soalnya ibu-ibu, jadi ketelik tertipu. Sepertinya sudah benar, ternyata salah. Itu tertipu atau ketelik. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran maupun Sunnah begitu besarnya peranan ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dalam Al-Quran sifat alim, ilmu, ulama, dan yang sebangsanya itu lebih dari 300 ayat. Karena begitu pentingnya ilmu. Lebih banyak daripada amal. Dan bahkan dikatakan bahwa oleh semua ulama sepakat al ilmu qoblal amal. Ilmu itu harus ada sebelum amal. Jadi kalau amal kita tidak didasarkan pada ilmu, maka amal itu akan sia-sia.
Karena itu maka kewajiban mencari ilmu itu ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus memang terus kita itu mencari ilmu. Salah satunya adalah dalam kajian-kajian semacam ini. Tetapi ilmu tanpa amal itu juga ya ada gunanya. Di dalam Maksudun kan dikatakan al ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Adik-adik pesantren seharusnya hafal itu ya. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah. Pohon yang seharusnya berbuah kok nggak berbuah, itu namanya mandul. Kalau dia mandul tidak ada buahnya, nggak ada gunanya, ya sudah ditebang. Maka ilmu harus beramal, tapi amal harus berdasarkan ilmu. Karena itulah di dalam slogan UPN yang dikatakan berilmu yang amaliyah, beramal yang ilmiah. Itu dulu. Berilmu yang amaliyah itu berilmu tetapi diamalkan, beramal yang ilmiah, beramal yang berdasarkan ilmu. Nah, materi kita ini penting kenapa? Karena persoalan pokok dalam hidup kita. Apa sih pokok hidup seorang muslim? Ini pokok hidup kita itu adalah ibadah. Ya, dalam surat Az-Zariyat 59 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Seringkali kata liya'budun ini oleh kita diartikan semata-mata ibadah makhluk, sehingga bahwa kita diciptakan untuk ibadah itu makanya ada sholat, ada puasa, ada haji. Bukan itu. Jadi maksud ayat ini adalah Allah tidak menciptakan kita manusia kecuali untuk ibadah. Itu artinya seluruh bagian, dimensi, profesi, fungsi dari hidup kita adalah untuk ibadah. Sehingga bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan dalam tidur itu sendiri, seorang mukmin dia oleh Allah diperintahkan untuk ibadah. Sehingga dalam aktivitas hidup kita itu tidak ada yang bukan ibadah, semuanya ibadah. Dan dianggap bahwa menuntut ilmu itu ibadah, tetapi ke WC tidak ibadah. Ke WC itu ibadah juga. Karena nanti kalau dia tidak pergi ke WC, nanti ganggu di situ malah repot misalnya. Ibadah. Tidur saja ibadah. Suami mencari nafkah untuk anak istrinya ibadah. Jadi enaknya seorang mukmin itu pahala itu akan selalu mengalir karena hidupnya itu selalu oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Bahkan baru niat saja sudah dicatat sebagai ibadah. Sedikit ilustrasi, misalnya kita bangun tidur. Bangun tidur saja sudah berapa pahala yang kita dapatkan orang mukmin tidur itu. Satu, bangun saja itu karena kita niat mau sholat malam maupun subuh itu sudah pahala. Masuk kamar mandi niatnya mau bersih-bersih pahala. Dengan kaki kiri karena perintah Nabi pahala. Membaca doa Allahumma, mana doanya masuk kamar mandi, Allahumma barik lana, Allahumma inni
a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is tidak 5. Masuk kamar mandi menggunakan air dengan hemat karena Allah perintahkan, Nabi perintahkan, pahala. Wudhu atau mandi bersih-bersih, pahala. Keluar dengan kaki kanan, pahala. Doa lagi, pahala. Sudah berapa pahala itu baru kamar mandi, belum sholatnya. Apalagi ibu-ibu sudah kemudian ke dapur menyiapkan untuk suami dan anak-anaknya. Masya Allah, dari hidup kita itu, karena hidup kita seluruhnya itu ibadah, tidak akan punya makna ibadah kalau tidak karena Allah. Ini yang pokok, Bapak Ibu sekalian. Jadi seluruh kegiatan kita, ketaatan istri pada suami, kasih sayang suami pada istri, kepatuhan anak kepada orang tua, pendidikan orang tua kepada anak, ya, kemudian mencari nafkah, lalu istri bekerja, berbuat untuk rumah tangganya dan lain sebagainya, itu tidak akan dapat pahala apapun kalau niatnya seorang istri itu untuk menyenangkan suaminya atau sebaliknya, atau anak itu agar mendapatkan semata-mata itu dari orang tuanya, itu tidak ada gunanya. Jadi semua dasarnya harus satu. Apa itu? Takut dan mencari ridho Allah. Memang ridho Allah terletak pada orang tua, tapi kita tidak semata-mata untuk mendapatkan ridho orang tua, apalagi ridho anak. Apa yang kita lakukan harus ridho kepada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang penting, makanya dalam surat Al-Bayyinah Allah menegaskan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan, maksudnya orang-orang yang beriman, kecuali beribadah kepada Allah mukhlisin, dengan ikhlas. Lahuddin, lahu itu hanya untuk Allah, ad-din ketundukan dan kerendahan. Jadi semua aktivitas ibadah kita dari bangun tidur sampai tidur lagi tadi itu bernilai ibadah dan mendapatkan pahala Allah kalau niatnya untuk Allah semata. Jangan karena orang lain. Kalau ingin hidup bahagia, ini harus kita lakukan. Jadi bapak misalnya cari nafkah capek-capek, tapi karena Allah, pulang apapun yang terjadi, hidupnya pasti akan bahagia karena yang dicari ridho Allah. Dapat dan dapat, berapapun dapatnya, ketika seseorang mencari karena Allah, maka pahala sudah dia dapat. Tapi kalau bukan karena Allah, capeknya luar biasa. Capeknya bukan pada pekerjaannya, pikiran. Ibu juga sama, melayani suami. Bahasanya kurang enak ya, kayak pelayan saja. Maksudnya itu adalah membantu suami di rumah, menyiapkan segala hal. Kalau itu karena ingin dipuji suaminya, capek, jangan. Gak ada gunanya. Agar suaminya senang, anaknya senang, jangan. Capek, mendingan tidak usah melakukan apa-apa. Tapi kalau dilakukan karena Allah, sudah hati senang, gembira, bahagia, dapat pahala. Apapun yang terjadi, orang mau bilang apa, kalau sudah karena Allah, maka hidup akan bahagia. Ini yang dikatakan mukhlishina lahuddin. Jadi ikhlas itu seperti tadi adik tadi itu sudah makan. Ini makan apa pagi ini? Sate ya? Tapi kayaknya ada sunduknya. Ya. Lalu kemudian makan malam, makan yang enak-enak misalnya, ikhlas itu kita ke WC, mohon maaf ini ya. Ikhlas gak itu dilepaskan?
Ya ikhlas. Masa dilihat hati saya gitu ya. Ya itulah ikhlas itu. Jadi apapun yang kita lakukan kalau karena Allah itu sama. Dan disinilah fungsi dari ibadah. Maka yang mau kita bahas ini adalah ibadah kepada Allah itu pokok dalam hidup ini. Tapi pokok yang kedua adalah semua aktivitas ibadah kita harus kita persembahkan kepada Allah, karena Allah, untuk Allah, tujuan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang tadi saya katakan tertipu, kecelek. Kayaknya kita menjadi wanita yang solehah, taatnya kita ampun pada suaminya, tapi ketaatan itu tidak dibuka kepada Allah, kecelek. Begitu juga seorang suami luar biasa cari harta siang malam, kaki jadi kaki, kepala jadi kepala. Nggak jelas ya. Kalau dibalik kan kasihan. Kalau itu bukan karena Allah, nggak dapat apa-apa. Hanya untuk mencari popularitas, cari harta, habis waktunya. Sadarkanlah semua itu kepada Allah, itulah yang kita harapkan. Seorang mukmin hidupnya komplisi nalahun. Nah, dimana agar kita bisa menyandarkan kepada Allah pokok di dalam Islam dan iman, itulah yang disebut dengan ihsan. Jadi ihsan inilah substansi ibadah. Saya coba mengambil sesuatu yang inti dan isi dari ibadah. Kalau ibadah praktis, judul saya ibadah praktis, Bapak Ibu sekalian. Kesannya ibadah praktis, ibadah yang sedikit ya, praktis. Ini praktis itu, jadi praktis. Padahal maksudnya praktis itu ibadah yang dipraktekkan sehari. Bukan ibadah praktis, itu ibadah yang sedikit, yang sederhana, bukan itu. Nah, pokok di dalam ibadah, prinsip yang ketiga, tadi ibadah seluruh kehidupan kita harus ikhlas. Yang ketiga, dasar untuk ikhlas itu Allah letakkan di dalam konsep yang namanya ihsan. Ihsan. Jadi kita mengenal ketika Jibril datang kepada Nabi, datang untuk bertanya apa itu Islam, apa itu iman, yang ketiga apa itu ihsan. Jadi Islam itu adalah sesuatu yang di luar. Jadi kalau kita itu sholat, kita itu puasa, kita itu zakat, kita itu haji, itu adalah luar dari diri kita, dan kita itu diketahui orang lain. Itu indikator yang terlihat seseorang muslim itu adalah sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji. Tetapi yang luar begini sering dirasuki oleh setan. Dan kalau kita tidak hati-hati, kita tidak akan dapat apa-apa. Isinya kemarian dan sunnah. Misalnya sholat, tapi sholatnya ternyata bukan karena Allah. Kalau dilihat orang sangat khusyuk kelihatan, tapi kalau sendirian tidak. Buka saja. Ini maksudnya saya dan juga Bapak Ibu sekalian. Kalau sholat di masjid kayaknya begitu khusyuk. Giliran sholat di rumah hilang khusus. Coba kenapa? Karena tidak kurang, ada orang. Itu sudah indikator itu karena orang. Itu rawan ya, rawan maksud saya. Bisa jadi tidak. Puasa agak lumayan nggak kelihatan, tapi kelihatan kalau puasa itu lunglai, lesu. Jadi kalau puasa itu agar dilihat kurang puasa itu agak dilemes-lemeskan gitu. Tapi kalau kurang segar itu biar kurang nggak puasa. Kamu puasa ya, terus segar itu nggak puasa paling ya. Apalagi haji diantar satu kecamatan ya. Kayak 2 tahun ini nggak ada haji. Maka ini luar ini di dalam Islam, di dalam sholat harus ada iman. Sholat
sholat yang tidak ada iman kepada Allah, sholatnya tidak akan bisa khusyuk, nggak akan bisa. Sholat hanyalah berisi gerakan dari takbir sampai salam, mungkin zikir, tapi zikirnya pun juga tidak akan paham. Sudah gerakannya itu tidak otomatis saja gerakan itu, zikirnya juga tidak paham. Akhirnya apa? Sholat itu hanya menjadi rutinitas, kelihatan sholat, Islamnya kelihatan, tapi dia imannya kosong. Bahkan mungkin di dalam sholat itu yang diingat tidak ada satupun Allah di situ, malah ingat yang lain. Kunci hilang masuk dalam sholat, belanja yang kurang apa saja kemarin masuk di situ, semuanya masuk. Mengapa? Karena sholat gerakannya, tapi dalam isinya tidak ada. Nah, di dalam iman itulah bagaimana dan iman itu mengendalikan Islam, sholat kita, puasa kita, haji kita, dan amal-amal yang lain. Maka di dalam iman itu ada namanya ihsan. Inilah hal yang paling pokok di dalam Islam. Jadi Islam di luar, di dalamnya itu iman. Kalau dimasukkan dalam lagi, itu adalah ihsan. Mana bentuknya? Ini bentuknya. Paling luar itu Islam, di dalamnya ada iman. Paling dalam lagi ada ihsan. Karena itu maka ihsan ini harus dipelajari. Apa itu ilmu ihsan? Ihsan itu di dalam pengertian dikatakan antar budallah ka'annaka taro, kata Nabi, dan dibenarkan Jibril alaihissalam. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Menyembah di sini bukan menyembah dari ibadah ya. Engkau beribadah kepada Allah itu artinya engkau beraktivitas apapun, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, hingga dalam tidur itu sendiri, seakan-akan Allah itu di depanmu, engkau melihat Allah. Jadi ihsan itu sekarang ini maka kita sungguh-sungguh cari ilmu. Kenapa? Allah itu di depan kita, kita lihat Allah di situ, kita ditungguin oleh Allah. Seorang bekerja, hitung duit, bendahara, hati-hati ditungguin di situ Allah. Jadi ibadah itu bukan sholat saja, kan saya bilang ya, termasuk bendahara itu duit itu ibadah, duitnya merah-merah semua, itu sangat menggoda selama itu. Bukan itunya, di komputer itu 01 dikurangi saja itu sudah banyak ya. Banyak. Nah, itu bagi seorang mukmin yang benar, ketika dia punya ilmu ihsan, antak budallah ka'annaka taro, engkau beraktivitas apapun dalam rangka ibadah kepada Allah, engkau tahu Allah menunggumu. Allah ada di situ. Ka'annaka taro, seakan-akan engkau melihatnya, berarti Allah di situ. Di dalam ilmu tauhid namanya ma'iyatullah. Apa ma'iyatullah itu? Allah itu selalu bersama. Itu ma'iyatullah. Tapi tidak ada ya, tidak lihat saja. Kalau kamu tidak lihat, fa'ilam takun taro, kalau engkau tidak melihatnya, fa'innahu, tadi salah, fa'innaka tadi. Mau tak ganti itu tidak ada Arabnya itu. Ini laptopnya belum syar'i, belum ada Arabnya. Nanti kasih Arab biar Islam ini. Memang bahasa Arab banyak Islam dan apa Islam pasti bahasa Arab ya. Tapi penting bahasa Arab karena Quran hadisnya bahasa Arab ya. Jadi jika kau tidak tahu dan memang tidak kelihatan, kita kelihatan memang apa hebat kita. Musa saja ingin melihat Allah langsung tergelepar. Kata Allah, kalau kalian lihat saya, lihat di gunung itu. Kalau gunung itu kuat, maka kamu akan bisa belajar. Langsung gunung itu kemudian hancur dan
semaput Musa. Lalu siapa kita ini bisa kuat untuk melihat Allah di dunia? Tapi nanti kalau di akhirat Allah berjanji yauma idzin nadhiro, pada hari itu kita akan bisa bertatap dengan Allah. Semoga hari itu terwujud untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Maksudnya bukan sekarang wujudnya ya, ini belum mati nanti ya. Besok kalau sudah meninggal masuk surga itu bisa bertemu Allah, melihatnya. Dan jika kamu tidak melihat Allah, yakinlah fa innahu yara, Allah mengawasimu. Yang kedua yang disebut dengan tauhid itu adalah muraqabatullah. Jadi kebersamaan kita dengan Allah namanya ma'iyatullah. Pengawasan Allah kepada kita namanya muraqabatullah. Wah, kita punya dua ilmu ini, ampuh itu Bapak sekalian. Punya ma'iyatullah bahwa kita merasa diri kita senantiasa bersama Allah, hidup kita akan selalu tenang dan tentram. Kita tidak akan gelisah, galau, resah dan gelisah. Apapun resah dan gelisah, resah dan gelisah. Tidak peduli. Anak-anak nggak tahu, saya bisa teruskan lah ya. Resah dan gelisah itu tanda-tanda orang tidak punya ma'iyatullah. Apalagi galau, apalagi putus asa, ditinggal kasihnya saja galau. Memang nyanyi kok seorang dunia tidak selebar daun telinga bro, itu katanya. Jadi memang harus hidup itu tentram, tenang. Ketika kalau kita itu ma'iyatullah, senantiasa bersama Allah. Gak punya duit galau. Memang kita makan duit, kita gak pernah makan duit. Asal kita makanan setiap saat ada saja, itu sudah cukup. Kenapa kita menuntut Allah berikan makan kita untuk besok, usaha untuk tahun depan? Mungkin Allah nggak nuntut kita ibadah untuk besok. Allah nuntut ibadah itu kita adalah nanti. Maka kalau nanti kita ibadah kepada Allah, hari ini kita ibadah, saat ini kita ibadah, maka Allah pasti dapat rezeki hari ini. Rezeki pagi ini ada yang semuanya. Kita belum dapat rezeki hari ini. Sendiri ya. Jadi rezeki itu ada terus. Kenapa? Karena kita itu ma'iyatullah, senantiasa merasa bersama Allah. Hidup akan tenang, tentram kalau kita itu yakin bahwa kita itu bersama dengan Allah. Sudah itu aja. Ilmu itu pegangi. Tidak mungkin Allah itu mendolimi hambanya. Yakin itu. Bahwa Allah bidollah minil abid, tidak mungkin Allah dolim. Makanya cukup dengan sholat itu orang akan makan pasti. Surat Hud ayat 3. Wa ma min dabbatin fil ardi wala fis sama'i illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk hidup di muka bumi yang tidak di bumi atau di langit kecuali Allah jamin rezekinya. Kita yang marah. Orang gila saja dapat rezeki, tidak pernah kelaparan. Kalian orang gila sekarang malah beku-beku sambil karena apa? Setiap jalan banyak sampah, setiap makanan. Dan dia tidak pernah sakit, heran ya. Kita kalau makan sampah kita sakit, katanya. Tapi dia tidak sakit. Karena itulah maka Allah sudah mengatur semua. Ketika kita yakin ma'iyatullah, Allah bersama kita, maka hidup kita itu akan tenang, akan tentram, tidak akan galau, tidak akan sulit, tidak akan merasa repot. Hidup itu tenang. Terutama mohon maaf, mbak-mbak dan ibu-ibu, seringkali yang sering galau itu kan putri. Kalau bapak dan ada adik putra itu geleleng dan galau. Geleleng itu bahasa sini ada kan? Apa geleleng? Gak ada ya. Gloyor. Kalau galau itu kenapa? Karena putra itu biasanya masa bodoh, sehingga gak dipikirkan, gak masuk. Maka yang sering merasukan. Jadi dalam surat An-Nahl ayat 99 sampai
itu orang yang akan diganggu setan itu adalah Al-Araf ya, kemarin itulah adalah orang-orang yang terlepas dari Allah, yang tawallaunahu, memalingkan diri kepada Allah dan yang berkirim kepada Allah. Apa yang tawallaunahu? Terlalu bersedih, terlalu kecewa, terlalu menyesal, seakan-akan dia tidak punya Allah. Itu cepat-cepat setan itu akan masuk. Akhirnya dia menjadi linglung dan dia kemudian kerasukan. Saya menangani beberapa judires dulu yang banyak terjadi dengan putri. Rata-rata itu karena persoalan yang tidak perlu dipikirkan. Begitu itu. Kenapa? Karena maniyatullahnya dengan Allah itu kurang. Jadi selama kita itu berpegang teguh pada Allah, hidup tidak perlu disesali, tidak perlu kecewa, tidak perlu bersedih. Hidup loh ya. Kecuali kalau sedih kita melakukan dosa, kemudian kita langsung bertaubat, itu selesai gitu. Tapi apapun yang terjadi kepada kita nggak perlu disesali, nggak perlu sedih. Sudah terjadi, biarkan. Karena Allah pasti punya hikmah di balik setiap peristiwa. Maka kalau sudah begitu, kita bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah. Disitulah hidup akan terang. Maka seorang mukmin bahagia itu karena makiyatullah itu dia senantiasa merasa bersama Allah. Selama dia itu putus dengan Allah, tidak akan bahagia itu. Kok dia kaya kayak apapun, kekayaannya tidak bisa memenuhi kebahagiaannya, tidak bisa. Ibarat layang-layang itu loh Bapak Ibu. Layang-layang itu kalau masih sambung dengan yang punya, sambung, maka siang itu angin diterbangkan dia. Gagah, sore diambil lagi, ditaruh di lemari, kemudian kasih minyak wangi, kata senangnya ya. Kenapa? Begitu mulia layang-layang itu, karena masih sambung dengan pemiliknya. Tapi layang-layang sudah putus, apa yang terjadi? Bisa di atas pohon, kena hujan, atau di atas kali, atau di jalanan diterjang oleh mobil dan lain-lain, rusak dia. Mengapa? Karena layang-layang itu sudah putus dari pemiliknya. Kita manusia ini, selama kita sambung kepada Allah, makiyatullah, hidup kita akan tentram. Dan ketentraman itu bukan semata-mata, bukan karena harta maupun jabatan, tetapi sambung kita kepada Allah. Sambungnya bukan sholat itu, bukan hanya sekedar sholat jelas. Sambungnya adalah seluruh aktivitas hidup kita, itu kita merasa Allah ada di depan kita. Wah, kalau sudah pakai itu yang luar biasa. Dan tidak mudah perlu perlu belajar. Dan nggak selesai sampai gerakan ini Pak, kapan-kapan lagi lah ya. Ini pokok soalnya. Nah yang kedua, dengan muraqabatullah itu hidup kita akan tertata. Kenapa? Karena Allah selalu mengawasi kita. Gak mungkin kita berani macam-macam mau Allah mengawasi kita. Yang tadi Allah bersama kita membuat kita tentram. Yang ini Allah mengawasi kita membuat kita hati-hati. Karena takwa itu intinya, Islam itu intinya, iman itu intinya adalah bagaimana hidup kita itu tentram, tetapi kita hati-hati. Ketika Umar tanya kepada Mu'adz bin Jabal, apa itu takwa? Dijawab, takwa itu seperti kamu berjalan dan jalanan itu penuh dengan duri. Apa yang kamu lakukan? Hati-hati, itulah takwa. Dari duri kehidupan ini itu bisa menjadi tantangan kita. Istri, suami itu tantangan. Kita punya istri, kita punya suami, bisa membawa kita ke surga atau sebaliknya. Kita punya anak, anak bisa membawa ke surga atau sebaliknya. Kita punya jabatan, jabatan bisa membawa ke surga atau sebaliknya. Punya harta, apakah harta jadi investasi kita ke surga atau sebaliknya. Aktivitas apapun punya dua dimensi. Maka di dalam surat As-Saff
dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada jalur fujur, ada jalur takwa. Qad aflaha man zakkaha, bahagia kalau dia mengambil jalur takwa, faqad khaba man dassaha, dia sungguh rugi kalau dia mengambil jalur yang fujur, jalur kiri. Dan ini pilihan, life is choice. Oleh Allah kita diberi ikhtiar pilihan, terserah mau ngambil yang mana. Karena itu maka bertakwa itu berhati-hati. Muraqabatullah itu Allah itu mengawasi kita. Ketika kita yakin kita diawasi, ya kita harus banyak bertobat. Karena kita diawasi, lalu muhasabah, kemudian mujahadah bersungguh-sungguh, baru namanya musyahadah, tahu Allah. Kalau kita sudah merasa Allah itu selalu hadir dalam diri kita, itu hidup kita seperti para ulama-ulama sufi, sudah gak butuh selain Allah. Hasan al-Basri, maka sufi-sufi itu bukan suka film India ya. Sufi, para orang-orang soleh, Hasan al-Basri maupun Rabi'ah al-Adawiyah. Meskipun di Muhammadiyah sufinya kita tidak mengambil sufi yang justru malah karena tidak butuh yang lain lalu gak diambil, enggak. Jadi kalau sufi yang itu kan saya gak butuh harta, sehingga dia itu hidupnya hanya untuk Allah. Saya gak mau nikah, kenapa? Nanti kalau nikah saya khawatir cinta itu terbagi antara Allah dan dia dan anak saya. Gak mau nikah saya, hidup saya untuk Allah. Saya gak mau duit, saya gak mau kerja, hidupnya habis hanya untuk ibadah, untuk zikir. Itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Kenapa? Kita butuh duit. Kalau duit tidak diambil oleh orang-orang yang beriman, maka duit akan diambil orang-orang yang tidak beriman. Kalau ekonomi itu berniaga itu tidak diambil orang-orang yang beriman, maka dia akan diambil orang-orang yang tidak beriman. Kata juga, kalau orang-orang Muslim yang baik itu tidak mau berpolitik, tidak mau jadi pemimpin, maka politik akan diambil orang-orang yang jahat. Ini harus kita tanamkan ini. Makanya berislam Muhammadiyah itu adalah berislam harus kita ambil, tapi kita ambil bukan untuk diri kita semata, tetapi untuk umat, untuk pengembangan, untuk kebaikan, untuk investasi kita menuju surga. Maka seorang mukmin kalau dia punya kesempatan jangan dilewatkan. Bapak Ibu kalau punya kesempatan model bisnis harus diambil bisnis itu. Dan sampai tidak bisnis. Kenapa? Kalau bisnis nggak diambil, nanti diambil orang lain, non Muslim. Kita kan apatis pada bisnis, akhirnya diambil orang lain. Karena itu maka model Hasan al-Basri dan teman-temannya, Rabi'ah Adawiyah dan teman-temannya, yang kita ambil itu kebaikan, cintanya, murninya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil, tapi kita tidak mengambil apatis dia kepada dunia. Karena Allah menurut kita itu kan Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, tiap hari berdoa itu. Tapi ketika nikah dapatnya lain, bukan hasanah. Karena itu hasanah bukan cari istri itu ya. Hasanah itu adalah kesejahteraan hidup di dunia. Indikatornya mungkin harta, mungkin jabatan, mungkin apapun indikator. Tetapi bukan itu inti dari hasanah sebenarnya yang ketenangan, ketentraman hati. Jadi kalau bapak ibu itu diberi Allah harta, diberi Allah anak, diberi Allah jabatan, diberi Allah dunia, kalau pemberian itu membuat lebih dekat dan ingin dekat kepada Allah
dan digunakan untuk Allah, berarti pemberian ini adalah rahmat. Jabatan itu rahmat, anak itu rahmat, istri suami itu rahmat, duitnya itu rahmat ketika dia memang diberi dan mengajak kepada Allah, jadi investasi kita. Tapi kalau semakin kasih jabatan, kasih duit, kasih anak semakin jauh kayak salabah itu, semakin jauh, berarti ini adalah bukan rahmat, tapi nikmat. Nah, nikmat tapi nikmat atau laknat, rugi. Dunia dicari, harus dicari. Boleh nggak kita mencari dunia? Harus dong kita suruh kerja giat. Makanya di dalam hidup itu ada 3 kata yang selalu saya tancapkan pada diri saya pribadi. Apa itu? Tanamkan Allah di hatimu. Genggamlah dunia di tanganmu. Jadi dunia jangan ditaruh di hatimu, sakit. Istri suami cinta boleh, tapi itu dunia itu, anak itu juga dunia, sakit. Anak, istri, suami, harta, benda itu dunia semua. Letaknya bukan di sini, di tangan. Mencintai anak itu mencintai untuk mendidik sampai dia dewasa, setelah itu lepaskan. Jangan berharap dia selalu bersama kita, sakit. Belum tentu punya anak cucu tersisa untuk kita, dan dia pergi semuanya. Ya, satu ke Singapura, satu ke sini, semakin dikasih pelajaran, dikasih kuliah, maka dia akan semakin meninggalkan orang tuanya. Itu biasa saja. Semakin banyak kenal orang banyak, itu loh cerita Bibi itu loh. Saya bertemu dengan orang Jogja waktu ke Balikpapan, COVID. Anak 7 itu nggak tersisa ya. Malah mereka yang keluyuran, maksudnya silaturahmi maksud saya. Dia ke Bali, Balikpapan, saya tanya kemana pun Mbak dan tua-tua itu, ternyata kenal saya. Loh, ini Pak Gofar ya? Loh, kok kenal? Saya praktisi di Jogja dulu. Terlalu ke saya. Yang ketemu saya itu, anaknya 7 saya tanya, sekarang di Kalimantan dia ke Balikpapan karena mengunjungi anaknya. Dia menyebutkan dengan bangga, anak saya di sini. Memang begitu. Gak apa-apa. Tinggal itu belum tentu anak itu ada yang tersisa. Kalau kita mendidik anak-anak di situ, kalau nggak kita sakit hati, ngapain? Wong kita yang jaga itu bukan anak itu nggak akan bisa jaga kita, Bu. Apa? Jaga kita siapa? Allah. Cukup dengan Allah kita berharap. Anak kalau mau di situ, alhamdulillah, tidak apa-apa, yang penting semuanya sehat, selamat, bahagia. Gitu. Jadi anak itu titipan, suami, istri juga sama. Kalau mau tak ke surga, mau serius dengan saya. Kalau enggak mau lepas saja. Hidup itu dibuat ringan saja. Cintaku hidup semati kok berat amat itu loh ya. Hidup murah loh itu Pak. Kalau kamu dengan gak kamu aku mati, ya kan berat sekali itu. Berat gak itu? Oh berat. Tapi pada istri saya, kamu ingin gak ke surga dengan saya? Nah, kalau ingin ke surga dengan saya, maka lakukan ini. Kita sama-sama ke surga. Kalau enggak, saya gak tanggung jawab. Yang sabar. Gak tanggung jawab. Kalau saya ingin kamu menemani saya ke surga, kalau nggak mau sudah saya cari bidadari yang lain. Begitu. Memangnya hanya dunia seorang. Gaya Pak itu. Artinya maksud saya adalah kita itu dunia itu jangan tekan di hati. Jadi pertama itu tanamkan Allah di hatimu. Tadi lo yang kata-kata tadi yang makiyatullah ya dan muraqabatullah. Genggamlah dunia di tanganmu, tetap genggam. Kalau ingin tahu apa dalilnya ini, buka surat At-Taubah ayat 24. Ini dalilnya ini. Yang ketiga, letakkan kematian di pelupuk matamu. Kayaknya itu ya. Nggak apa-apa lah ya. Ini bahasanya gitu ya.
tanamkan Allah di hatimu, genggamlah dunia di tanganmu. Adik-adik sekalian, ingat, jangan sampai tidak genggam dunia. Serius dalam hidup, genggam dunia ini. Lalu letakkan kematian di pelupuk matamu. Kenapa kematian di sini? Karena kita itu semua akan mati. Imam Al-Ghazali mengatakan, apa yang paling dekat? Kematian. Apapun Allah bisa memanggil kita, nggak usah menunggu besok, lusa. Setelah pengajian kalau ada yang mau juga boleh. Kalau mau mengambil, terserah Allah ya. Kalau kita mau, Allah nggak berkehendak ya tidak bisa. Kemarin saya dapat cerita ketika rapat MGS, Latihan Green School itu ada ibu tetangga itu Pak, barusan dia bunuh diri. Masa tangannya sudah disembelih, sudah habis yang namanya darah itu. Kok nggak mati-mati ya? Memang belum waktunya mati, Bu. Oh, ada juga yang jatuh dari kamar 20 juga nggak mati. Kenapa? Karena di bawahnya ada kasur. Kan nggak bisa orang mati itu mau berkehendak. Ya Allah yang berkehendak, Allah menghendaki ya mati. Kalau ya enggak. Ada suami istri yang satu sakit, satu yang melayani. Yang mati duluan malah yang melayani. Dari Gunung Kidul bawa ambulan, satu mau dioperasi sakit keras, itu hidup masihan. Kemudian yang mengantarkan segar buka, tabrakan ada di jalan Wonosari, itu malah yang mati yang antarkan, malah yang sakit masih tetap hidup. Gimana itu? Makanya dari sekalian, dengan mentang-mentang masih muda lalu tidak mati, bisa jadi kalau mau mati juga bisa. Cuma secara logika ya, saya sih manut logika yang kuat dulu biasanya. Jadi letakkan kematian di lubuk. Makanya namanya nggak tahu saya namanya husnul khotimah. Mungkin itu ya, husnul khotimah. Maksudnya apa ya? Itu kan kebaikan yang paling akhir yang baik. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Padahal masih mudah-mudahan semua itu khotimah. Saya kira tadi ini paling orang tua semua gitu kan. Pengajiannya itu husnul khotimah. Saya pikir kalau Jogja itu juga sama, pengajiannya husnul khotimah. Ternyata yang itu memang kuat-kuat semua. Memang betul-betul cukup untuk husnul khotimah. Dan ada juga ininya, dia membeli apa namanya, kuburan untuk bersama-sama itu, kematian itu. Kuburan namanya kuburan husnul khotimah. Saya daftar saya. Nanti kalau meninggal dapat tempat itu di PKU Muhammadiyah. Karena ada kuburan bagus itu dibuat oleh PDM Madiun. Madiun itu buat kuburan khusus untuk warga Muhammadiyah, tetapi kalau yang mau itu nggak apa-apa. Karena kuburannya itu nggak boleh dikasih apapun kecuali hanya rumput sama patok ya. Saya diajak ke sana untuk survei, itu bagus. PDM-nya bilang gini, Pak, kamu namanya start dulu. Orang itu tidak mau daftar. Kenapa? Yang muda-muda itu merasa masih cukup lama untuk mati, tidak mau daftar. Yang daftar yang tua. Ternyata yang banyak meninggal ternyata malah yang nggak daftar itu meninggal duluan. Yang sudah daftar nggak tinggal 3 orang. Nah dia nggak punya tempat, tapi ada sekarang daftar semua dengan anak-anaknya daftarkan semua. Jadi tempatnya itu pinggirnya pemakaman umum. Pemakaman umum itu sifatnya kuburan itu macam ada gedung-gedungnya, ada bangunan-bangunannya. Ini beda sama sekali. Milik warga Muhammadiyah. Itu bagus saya melihat, baguslah. Nanti kalau saya pas pengajian di sini, kalau saya meninggal, kalau saya juga daftar sini Pak. Oh ya nggak apa-apa Ustaz. Itu namanya PDM Madiun. Itu kalau sekali pengajian itu ribuan. Jadi yang saya akan isi ribuan itu adalah di Pemalang, Pekalongan, Madiun, di Botsari, dulu sebelum Covid ya, Ponorogo, Magetan kemarin itu
udah cukup bagus sekarang. Awalnya itu kecil, sekarang udah besar. Setelah COVID saja itu sampai ada 2000-an jamaahnya, luar biasa ya. Jadi pengajiannya itu hidup.